Dari gerobak ke dapur produksi. Subuh selalu menjadi waktu favorit Dika. Dulu sebagai pengantar paket, subuh baginya adalah awal perjalanan yang melelahkan. Tapi kini, subuh adalah tanda bahwa dunia sedang menunggunya. Menunggu bubur hangatnya, menunggu senyumnya, menunggu harapan yang ia sajikan dalam setiap mangkuk. Sejak video vlogger itu viral, kehidupan Dika berubah begitu cepat. Seperti alur film yang bergulir tanpa jeda. Pada minggu pertama, antrean sudah mulai mengular. Pada minggu kedua, pelanggan berlipat ganda. Dan dalam hitungan bulan, bubur juara keliling menjadi nama yang mulai disebut dari warung kopi pinggir jalan hingga kantin kantor pemerintah. Antrean subuh. Hari itu, seperti biasa, Dika bangun pukul 2 pagi. Ia tidak lagi memasak di dapur kontrakan, karena ruangan itu sudah terlalu sempit. Namun ia tetap datang ke sana untuk membangunkan ibunya dan memberi kabar bahwa ia berangkat lebih dulu ke dapur produksi. Tapi sebelum berangkat, ia menyempatkan diri berjalan keluar gang, sekadar melihat gerobak kecilnya yang kini sudah mendapatkan teman-teman baru. 2 gerobak tambahan hasil modifikasi. Dan di ujung gang, meski matahari belum muncul, sudah ada 4 orang berdiri menunggu. "Bang Dika, kok hari ini agak telat?" "Tadi sudah pakai alarm 3 kali bang, takut kehabisan." "Bang, anak saya nangis kalau nggak kebagian topping ayam kecapnya." Dika hanya bisa tersenyum. "Sabar ya bu, masakannya lagi jalan. Jam 5 kita buka." Dulu ia biasa memohon agar ada satu saja pelanggan yang lewat. Kini pelanggan memohon agar ia membuka lebih cepat. Mengajak tetangga ikut bertumbuh. Dika tahu bahwa ia tidak bisa bekerja sendirian lagi. Tuntutan produksi meningkat, pelanggan bertambah dan pesanan catering mulai datang. Ia tidak ingin tumbuh sendirian, tidak ingin sukses sendirian. Ia mengajak Rifan dan Ucup, 2 tetangga pengangguran di gangnya, untuk bekerja membantunya. "Kalian mau nyobain kerja sama gue?" "Kerja apa bang?" "Bantu masak, angkut gerobak, layani pelanggan. Gajinya nggak besar tapi cukup buat mulai." Mata Rifan berbinar. Sebelumnya ia hanya bekerja serabutan, kadang memikul karung di pasar, kadang nongkrong sepanjang hari. Sementara Ucup, pemuda yang selalu galak pada dunia, tiba-tiba menunduk dan berkata pelan, "Kalau abang beneran mau ngajak, saya siap." Sejak itu dapur kecil kontrakan berubah jadi tempat kerja mereka bertiga. Suasana riuh, gelak tawa, dan kerja keras menjadi irama baru dalam gang sempit itu. Nama yang menjadi doa. Pada suatu pagi yang melelahkan namun membahagiakan, ketika Dika sedang membersihkan panci besar, seorang pelanggan tetap, seorang ibu setengah baya bertanya, "Bang Dika, buburnya enak terus. Nama dagangnya apa sih sebenarnya?" Pertanyaan itu membuat Dika berhenti mengeringkan panci. Ia belum pernah memikirkannya. Nama dagang? Iya, masa jualan enak tapi nggak punya nama yang bikin orang ingat? Malam itu setelah dapur ditutup, Dika duduk bersama ibunya. "Bun, kira-kira nama yang cocok apa ya?" "Nama adalah doa nak," kata ibunya sambil tersenyum lembut. "Kau mau buburmu dikenal sebagai apa?" Setelah berpikir panjang, ia menulis sesuatu di papan kecil gerobaknya. "Bubur juara keliling." Namanya sederhana tetapi mengandung harapan besar, bahwa buburnya bisa menjadi juara, bukan hanya dari rasa, tapi juga dari hati. Pesanan yang berdatangan. Perkembangan bisnis Dika seperti bola salju, makin hari makin besar. Awalnya hanya orang-orang sekitar gang. Lalu pegawai toko dekat perumahan. Lalu komunitas ibu-ibu senam. Lalu guru-guru di sekolah dasar. Lalu pesanan catering mulai datang. Ketua RT memesan 50 porsi untuk rapat warga. Sebuah kantor bank kecil memesan 120 porsi untuk acara pagi. Seorang ibu muda memesan bubur ulang tahun untuk anaknya, lengkap dengan tulisan kecil, "Happy Birthday." Dari suiran ayam. Dika hampir tidak percaya.
Ia yang dulu hanya berharap mampu menjual 5 mangkuk sehari, kini harus memasak dalam panci besar seukuran drum kecil. Setiap kali ia menatap antrean panjang itu, hatinya terasa sesak. Bukan karena lelah, melainkan karena bahagia. Motor roda 3 pertama. Pada bulan ke-7, gerobak tua tidak lagi mampu menampung pesanan. Gerobak tambahan yang ia buat pun tidak cukup. Banyak pelanggan mengeluh kehabisan. Akhirnya Dika mengambil langkah nekat yang sama seperti ketika ia membeli gerobak pertama dulu. Ia memutuskan membeli motor roda 3. Harganya mahal. Sangat mahal bagi ukuran Dika. Ia harus mengambil sedikit pinjaman dan menguras tabungan. Tapi ketika motor itu tiba, ia berdiri lama menatapnya. Motor kokoh dengan kotak besar di belakang bisa memuat 3 kali lebih banyak bubur. Rifan bahkan meloncat-loncat kegirangan. "Bang, wah gila ini. Kita sudah kayak usaha beneran." "Dari dulu juga beneran, Rif," jawab Dika sambil tertawa. Motor roda 3 itu bukan sekadar kendaraan. Itu adalah simbol babak baru dalam hidup mereka. Dapur produksi yang sederhana, tapi penuh cita-cita. Karena jumlah pesanan semakin banyak, dapur kontrakan sudah tidak memadai. Panci besar tidak bisa lagi muat, dan gang sempit itu terlalu padat. Akhirnya Dika menyewa sebuah dapur kecil di dekat pasar tradisional. Dapurnya sederhana, kompor besar, wastafel, meja kayu panjang, dan rak bumbu yang dibeli dengan harga miring. Tapi setiap peralatan itu punya makna besar bagi Dika. Di dapur itulah mereka memasak bubur dari jam 2 pagi hingga menjelang subuh. Bau kaldu ayam, bawang putih yang ditumis, dan daun bawang segar memenuhi ruangan. Dapur itu bukan sekadar tempat produksi, tapi tempat mimpi dikejar. Dan yang paling membanggakan adalah saat ibunya berdiri di pintu dapur suatu pagi melihat aktivitas mereka. "Gak nyangka, Dik, kita bisa sampai sejauh ini." Dika memeluk ibunya, semua karena Bunda. Angka yang tak pernah terbayang. 1 tahun berlalu, 1 tahun penuh kerja keras, tawa, kelelahan, dan perjuangan. 1 tahun penuh hujan yang mereka lalui, panas yang mereka nikmati, dan pelanggan yang mereka layani. Pada akhir tahun itu, akuntan kecil yang membantu UMKM di pasar memberikan laporan pendapatan bubur juara keliling. Dika membaca angka itu. Mata dan tangannya bergetar. Ia bahkan harus membaca 3 kali untuk memastikan. Rp1.200.000. Omzet setahun. Angka yang dulu bahkan tidak berani ia bayangkan. Jumlah yang dulu hanya ia dengar dari cerita orang-orang sukses di TV atau berita internet. Rifan menepuk bahunya. "Bang, kita beneran miliaran?" Ucup melongo. "Bang, kalau saya mimpi, tolong jangan bangunin." Dika menghela napas panjang. Ada gelombang rasa syukur yang menyesahkan dada. Ia menutup wajahnya sesaat. Dulu ia hanya pengantar paket miskin. Hidupnya keras, jalannya terjal, dan harapannya kecil. Dulu ia hanya mengantar barang untuk bertahan hidup. Kini ia mengantar rezeki, tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk ibunya. Untuk Rifan, untuk Ucup, untuk semua pelanggan yang percaya pada bubur buatannya. Dan malam itu, ketika ia duduk sendirian di dapur kecilnya, sambil memandangi gerobak tua yang dulu ia beli dengan sisa tabungan, ia tersenyum kecil. "Terima kasih, sudah mau jalan bareng aku," katanya pada gerobak itu. Gerobak tua itu kini dingin dan diam. Tapi bagi Dika, ia tetap menjadi saksi perjalanan luar biasa yang baru saja dimulai. Melayani dengan hati, memberi dengan arti. Deru pagi masih samar ketika aroma bubur hangat mulai keluar dari dapur produksi kecil milik Dika. Uap yang mengepul dari panci besar itu seolah menjadi penanda bahwa hari baru telah dimulai. Hari yang bukan lagi berisi kelelahan tanpa arah, melainkan langkah penuh makna. Di depan dapur,
5 gerobak dengan tulisan bubur juara keliling terparkir rapi, siap meluncur menuju titik-titik kota yang dulu hanya bisa Dika lihat dari balik helm lusuh saat mengantar paket. Dika berdiri di tengah gerobak-gerobak itu, menatap satu persatu orang yang kini bekerja padanya. Ada Irman, mantan buruh harian yang dulu sering pinjam uang 50.000 untuk makan. Ada Yuni, ibu 2 anak yang suaminya merantau dan tak kunjung memberi kabar. Ada juga Anton, yang dulunya sering meremehkan Dika karena profesinya sebagai kurir paket, namun kini berdiri dengan seragam bubur juara dan senyum penuh hormat. "Ayo, teman-teman, kita mulai hari ini dengan niat yang bagus," kata Dika sambil menyatukan kedua tangannya. "Ingat, kita bukan cuma jualan bubur. Kita kasih pengalaman, kita kasih rasa nyaman, kita kasih harapan." Orang-orang di sekelilingnya mengangguk. Suasana paginya selalu begitu, hangat, sederhana, tapi penuh kerukunan yang tak bisa dibeli dengan uang berapapun. Ketika jam menunjukkan pukul 6, gerobak-gerobak itu mulai berangkat satu persatu. Suara roda yang berputar di jalan pagi, tawa kecil para pekerja, aroma bubur yang menyebar di bawah angin, semuanya membentuk simfoni kehidupan yang tak pernah Dika bayangkan akan menjadi miliknya. Dika sendiri mengendarai motor roda 3 barunya. Meski kini ia bisa saja hanya duduk di kantor kecilnya, Dika tetap turun langsung. Ia merasa jiwanya masih melekat pada kegiatan mengantar, entah itu paket atau bubur. "Kalau aku tidak turun," pikirnya, "maka aku tidak akan melihat apa yang membuat bisnis ini tumbuh." Ketika tiba di titik penjualannya, dekat taman kota, antrian pelanggan sudah mulai terlihat. Ada mahasiswa yang siap kuliah, pedagang sayur yang butuh sarapan cepat, dan bapak-bapak kantor yang sudah hafal menu kesukaannya. "Bang Dika, tambah kerupuknya ya." "Bang, saya pesan 2, 1 pedas, 1 manis." "Bang, anak saya minta topping ati ayamnya banyak." Dika melayani semuanya dengan kesabaran yang sama. Senyumnya tak pernah lepas. Ia tahu, harga sebuah senyum bisa jauh lebih mahal daripada harga seporsi bubur. Sambil melayani, ia sempat melihat iringan anak kecil berseragam sekolah lewat sambil memanggil-manggil namanya. "Bang Dika, terima kasih ya atas diskon kemarin." Dika tertawa kecil. "Iya, hati-hati di jalan ya." Anak-anak itu melambai, dan entah kenapa, dada Dika terasa hangat. Siangnya, ketika antrian mulai mereda, sebuah mobil berhenti tidak jauh dari gerobaknya. 2 orang reporter keluar sambil membawa kamera dan mikrofon. Dika terkejut. Ia tak pernah benar-benar terbiasa dengan hal-hal seperti wawancara, meskipun sejak viral, wartawan sudah beberapa kali datang. "Selamat pagi Mas Dika," sapa reporter itu ramah. "Kami dari media lokal. Bisa kami wawancarai sebentar?" Dika mengangguk kikuk. "Oh, tentu, silahkan." Mereka menyiapkan kamera, menata posisi, dan memulai wawancara. "Mas Dika, banyak yang terinspirasi oleh perjalanan hidup Anda, dari seorang pengantar paket menjadi pemilik bisnis bubur keliling dengan omset miliaran. Apa yang paling Anda syukuri saat ini?" Dika terdiam beberapa detik. Ia tidak ingin menjawab dengan kalimat yang terdengar seperti poster motivasi. Ia ingin jujur. "Dulu saya mengantar paket hanya untuk bertahan hidup," katanya perlahan. "Saya pernah merasa hidup saya tidak akan berubah. Seakan saya hanya orang kecil yang harus menerima keadaan. Tapi sejak saya mulai berjualan bubur dan bertemu banyak orang, saya belajar satu hal. Kita tidak pernah benar-benar kecil kalau kita mau membesarkan hati kita." Reporter itu mengangguk, matanya tampak terkesan. Dika melanjutkan. "Sekarang saya bukan cuma mengantar bubur. Saya mengantar harapan. Setiap mangkuk yang saya jual mungkin terlihat sederhana. Tapi bagi sebagian orang, itu bisa jadi sarapan yang menguatkan hari mereka. Dan bagi saya, itu menguatkan hidup saya." Kata-kata itu diucapkannya tanpa rencana, tanpa skrip, tanpa berpikir ingin terlihat hebat. Hanya kebenaran yang mengalir dari hatinya.
Sore harinya, ketika semua gerobak kembali ke dapur produksi, para pekerja berkumpul seperti biasa. Mereka menghitung hasil, membersihkan peralatan, bercanda, dan saling mengejek dengan hangat seperti keluarga. "Bang, tadi ada pelanggan yang bilang bubur kita lebih enak dari restoran mahal," kata Irman dengan bangga. "Ya iyalah," jawab Yuni sambil tertawa. "Kan yang masak kita, bukan koki hotel." Dika hanya tersenyum melihat mereka. Ia ingat betul bagaimana dulu ia memulai dengan gerobak bekas dengan 2 pelanggan di hari pertama. Sekarang, ia bahkan sudah membuka cabang di beberapa titik kota. Ia tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga hidup orang-orang yang bekerja bersamanya. Setelah semua pekerja pulang, Dika berjalan pelan menuju halaman depan rumah barunya. Rumah sederhana, tidak besar, tapi jauh lebih baik dari kontrakan bocor tempat ia dahulu menghabiskan hari-hari muramnya. Di halaman itu, terparkirlah sebuah gerobak tua. Catnya sudah pudar, rodanya berdecit, kayunya sedikit keropos. Gerobak yang dulu ia beli dengan tabungan terakhir dan pinjaman sahabatnya. Gerobak yang dulu sering ia dorong sambil menahan rasa malu karena merasa tidak memiliki masa depan. Gerobak yang juga menjadi saksi ketika pertama kali seorang pelanggan berkata bahwa buburnya enak. Dika menyentuh pegangan gerobak itu. "Kalau bukan karena kamu," gumamnya pelan, "aku mungkin masih terjebak dalam hidup yang tidak bergerak." Suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ibunya datang membawa 2 gelas teh hangat. "Kenapa melamun di sini?" tanya ibunya lembut. Dika hanya tersenyum. Ia menerima teh itu dan duduk di bangku kecil di samping gerobak. "Bu," katanya pelan, "kalau ibu tidak bikin bubur malam itu, mungkin aku nggak akan kepikiran jualan." Ibunya tertawa kecil. "Ah, kamu ini cuma bubur biasa." "Bagi aku, itu bukan bubur biasa, Bu." Ia menatap ibunya, mencoba menahan haru. "Itu yang menyelamatkan hidup aku." Ibunya terdiam sejenak, lalu menyentuh bahu Dika. "Dik, kamu bukan cuma menyelamatkan hidupmu. Kamu sudah mengubah hidup kita, dan hidup banyak orang." Kata-kata itu menusuk hati Dika seperti sinar hangat yang menembus awan. Perlahan, air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia lebih dari yang bisa ia tampung. Ia menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Gerobak tua itu berdiri di sampingnya, seperti barang bersejarah yang tidak ternilai harganya. Di antara warna langit yang berubah, ia sadar sesuatu, bahwa mimpi besar tidak harus datang dari hal besar. Kadang, mimpi besar lahir dari mangkuk bubur sederhana, dari kelelahan yang tak menyerah, dari tekad kecil yang tidak pernah padam. Dan malam itu, Dika memejamkan mata sejenak, membiarkan angin sore menyentuh wajahnya. Hidupnya pernah berlari tanpa arah. Kini, hidupnya punya tujuan. Tujuan yang lebih tinggi dari uang, lebih luas dari omzet miliaran. Ia ingin terus melayani dengan hati. Ia ingin terus memberi dengan arti. Dan ia tahu, selama hatinya tetap hangat seperti bubur ibu yang pertama kali ia cicipi dulu, perjalanannya tidak akan pernah berhenti.